Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam doa dan puasa kita pada hari ini. Semua merasakan sukacita, amin. Iya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari terlebih dahulu kita dengarkan khotbah sopan. Sikap kita dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Pada pagi hari ini kami ibadah doa di Yayasan Sola Gracia Medan. Ya Tuhan, berkatilah kami, semua pengurus, pengerja dan Yayasan Sola Gracia serta jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom dari rumah kami masing-masing, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa supaya yang mengambil bagian dalam ibadah doa ini ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman supaya diurapi oleh Roh Kudus untuk meneguhkan iman kami dan rema kehidupan kami. Tambah-tambahlah pengetahuan bagi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran yang akan datang. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga kami yang bertelan darah dengan kami, anak kami, menantu kami, cucu kami, dimanapun berada, serta harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, akhir, supaya berjalan dengan yang baik. Inilah doa kami, doa permohonan kami. Kami mohon, kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya baik, kami undang kita semua bangkit berdiri.
Saat ini kami mau lebih tinggi lagi untuk naik ke gunung batuan Tuhan, ke gunung yang kokoh, sehingga kami benar-benar bisa melihat begitu luar biasanya Engkau dalam setiap hidup kami. Kami mau terus memuji menyembah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh duduk di bawah kaki salib-Mu, menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu. Haleluya.
masing-masing. Kami juga membangun tahta-Mu, bahkan di dalam setiap hati kami. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta ya Tuhan. Kami imani Bapa, ketika hati kami memuji menyembah-Mu, saat ini juga setiap yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang miskin diberkaya dalam nama Yesus, yang kaya menjadi saluran berkat dalam nama Yesus, bahkan yang luka badan Engkau membalut dengan cinta kasih-Mu, yang berbeban berat Engkau Allah yang memberi kelegaan, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, karena semua kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah bermazmur bagi-Mu Bapa. Biarlah Tuhan melalui puji-pujian, mazmur yang kami naikkan, Engkau berkenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya Tuhan, Kau suci kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa-doa dan permohonan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan buat tim kesehatan, supaya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan. Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, Engkau pimpin, Engkau lawat semua Tuhan tim medis di mana saja pun berada. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus yang memberikan kesehatan, kemampuan kepada mereka, sehingga di dalam melayani orang-orang yang sedang sakit Tuhan, mereka tetap sukacita, mereka tetap semangat karena kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya tim medis dimanapun berada Tuhan, ada dalam kedamaian, ada dalam sukacita. Haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa juga buat MPR, DPR, dan DPD, begitu juga DPRD. Bapa, setiap anggota legislatif ini Tuhan, Kau berikan hikmat bijaksana, sehingga di dalam membuat undang-undang dan merumuskan undang-undang Tuhan, mereka tetap bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Tuhan, lembaga legislatif mulai dari tingkat atas Tuhan, yaitu dari tingkat provinsi dan juga dari tingkat kabupaten, kota, dan sebagainya. Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka tetap bekerja dengan baik, sehingga dapat memajukan negara kami ini untuk lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan buat kejahatan yang ada di Indonesia. Bapa, Engkau tahu Tuhan, begitu banyak Tuhan kejahatan yang ada di negara kami ini, baik di pemerintahan, baik di masyarakat. Bapa, kami sungguh mohon kepadamu Tuhan, supaya orang-orang yang melakukan kejahatan Tuhan, Kau tangkap mereka Tuhan, Kau insafkan mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi kembali ke jalan benar. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan berbalik, yaitu ke jalan yang benar. Dan biarlah Tuhan, kami semua Tuhan hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian, karena kami semua Tuhan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang melakukan hak di masyarakat. Bapa, begitu banyak tersebar sekarang, yaitu pelaku-pelaku penyebaran hoak. Namun kami mohon kepadamu Bapa, Engkau berikan
roh pertobatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka tidak melakukannya lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, karena Engkau menjamah orang-orang yang melakukan hoax ini Tuhan, maka mereka berbalik ke jalan benar, dan sehingga Tuhan mereka tidak melakukannya lagi Bapa. Bahkan kami hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian, tidak lagi takut akan berita-berita, karena semua Tuhan dalam kebenaran. Inilah Tuhan doa-doa dan topik syafaat kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sudah mendengarkan, dan kami percaya Engkau jawab tepat pada waktunya. Inilah doa-doa kami, sebab kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih walaupun pandemi masih ada, tapi kita bersyukur karena keadaan sudah lebih baik, jauh lebih baik. Ini saatnya kita mau mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena saat sekarang ini keadaan pandemi sudah mulai menurun, sangat menurun, dan kami harapkan supaya kiranya COVID-19 Omicron Engkau angkat dari bumi Indonesia ini, dan kami dapat beribadah dengan bertatap muka ya Tuhan. Kami sudah merasakan urapan yang Engkau berikan kepada semua yang bertugas pelayanan pada hari ini, di mana mereka Tuhan sudah menjalankan tugasnya untuk singer, doa syafaat, dan semuanya ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi juga kami semuanya Tuhan, dimanapun saudara kami berada, bagaimanapun keadaannya Tuhan. Biarlah kami semuanya fokus kepada firman-Mu, dan kami mendengar apa yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini diambil dari Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18 bunyinya demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal ini menyatakan bahwasanya orang yang lancang mulutnya itu merupakan seperti tikaman sebuah pedang ya, terhadap orang yang menerima ucapan-ucapan yang menyakitkan itu. Mungkin kalau ada ucapan orang yang dia ucapkan yang membuat kita sakit hati, mungkin itu tidak bisa kita lupakan. Tetapi kalau kita memang sudah sungguh-sungguh berada di dalam koridor Tuhan, kita tidak akan mau mengingat-ingat itu lagi. Tetapi tidak semua orang bisa melupakan begitu saja. Namun Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang lancang mulut yang seperti ini seringkali ditegur oleh Tuhan. Ya, boleh dikatakan nabi-nabi Tuhan juga ditempatkan Tuhan supaya bisa menyampaikan pesan Tuhan, bahwa orang yang lancang mulut dan orang yang selalu berbuat salah, atau barangkali berbuat salah yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, orang itu akan ditegur. Boleh kita lihat bagaimana contohnya pada saat Daud, seorang raja, berzinah dengan Bathsheba, dan setelah dia berzinah dengan Bathsheba, dia suruh juga orang lain mengatur cara supaya bisa suami Bathsheba ini meninggal, yaitu Uria. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Nabi Nathan mengatakan kepadanya, "Hai Daud, Tuhan marah dengan apa yang sudah engkau lakukan. Memang engkau melakukan perzinahan itu di tempat yang tertutup, tetapi tidak ada satupun yang tertutup di mata Tuhan. Orang lain semuanya tidak akan tahu, tetapi engkau yang sudah melakukan hal itu, Tuhan akan memberi hukuman kepadamu." Dan Daud sebagaimana biasa, dia langsung terus menyampaikan, minta ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu yang terkasih, dosa selalu memperanakkan dosa. Bagaimana caranya dosa memperanakkan dosa?
Daud jatuh cinta kepada Batseba ketika dia melihat dari atas sotoh rumahnya ada seorang wanita yang lagi mandi ya, di kejauhan, dan dia jatuh cinta kepada wanita itu, dan kemudian dia mengambil wanita itu, kemudian dia berzinah dengan wanita itu, kemudian dia takut kalau nanti wanita ini ketahuan mengandung, suaminya tidak ada, kemudian dia suruh Uria, suami dari Batseba ini, untuk pulang ke rumah. Tapi apa yang dilakukan oleh Uria mengatakan bahwasanya saya tidak pulang ke rumah, tuanku, saya akan tidur di teras rumah, biarlah saya di sini aja. Jadi dengan demikian tidak akan mungkin orang menganggap bahwasanya Batseba itu melahirkan anak nanti dari Uria. Oleh karena itu dia mengatur cara bagaimana supaya Uria ini dibunuh di dalam pertempuran. Dia ditaruh di depan, kemudian dia mati. Bapak Ibu yang terkasih, sudah melakukan perzinahan dengan Batseba, kemudian itu sudah dosa yang luar biasa, kemudian itu juga memperanakkan dosa, menyuruh membunuh lagi Uria. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi Daud adalah seorang yang sangat berkenan di mata Tuhan, karena dia seorang yang patuh, dan dia dikenal sebagai seorang yang penyembah yang luar biasa. Dia langsung menyembah Tuhan, dia minta ampun, dan Tuhan berkenan untuk mengampuni dia. Tapi kita jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita berbuat sesuatu kesalahan, berbuat dosa, Tuhan mengampuni kita, tapi hukum alam itu berlaku, di mana Daud dia melakukan perzinahan di ruang tertutup, di kamar hanya dia dan Batseba yang tahu. Tapi kemudian anaknya Absalom memperkosa istri-istri dari Daud di sotoh rumahnya. Inilah salah satu akibat daripada dosa yang sudah diperbuat oleh Daud. Oleh karena itu marilah kita jangan melakukan dosa yang Tuhan sudah larang. Kita akan berusaha untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan setiap kali kita bertindak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang dikatakan lancang mulut merupakan tikaman pedang, ini dilakukan oleh Nabal. Kembali lagi kita bercerita mengenai Daud. Mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa sih bolak-balik Daud? Karena dia banyak kali cerita yang kita bisa lihat yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika pada waktu itu si Nabal ini menggunting bulu domba, dan dia mendapatkan uang begitu banyak, mendapat hasil yang begitu banyak, dia mengadakan pesta begitu ramai. Kemudian Daud bersama dengan pasukannya menunggu di luar dan menyuruh utusan satu orang untuk menemui Nabal dan berkata, Daud sudah menjaga domba-dombamu sehingga tidak ada yang merampok karena mereka takut kepada Daud. Oleh karena itu sekarang Daud meminta supaya mereka juga dapat bagian daripada roti yang sudah ada dipersiapkan dengan makanan-makanannya. Tetapi Nabal berkata kasar dan berkata lancang bahwasanya aku tidak tahu, aku tidak mengenal mereka, aku tidak mau memberi, dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Kemudian utusan ini pergi menemui Daud dan menyampaikan apa saja yang dikatakan oleh Nabal itu disampaikan oleh utusan ini kepada Daud. Amsal di orang Karo ada yang mengatakan bahwasanya orang ini adalah sama dengan pergantang telpus. Pergantang telpus itu artinya gantang itu adalah mok yang dipakai untuk mengukur beras. Kemudian diisi dengan beras, tapi tidak akan pernah penuh karena bocor. Jadi artinya orang yang selalu menyampaikan tanpa menyaring sesuatu, itu namanya pergantang telpus. Dan menyampaikan tanpa menyaring, sehingga itu menimbulkan keributan, menimbulkan hal-hal yang perkelahian, kira-kira begitulah. Kemudian Daud berkata, aku akan menghabiskan setiap laki-laki nanti yang ada di rumah itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada pegawai yang mendengar itu,
mungkin seorang wanita, dan dia menemui nyonyanya Abigail, istri dari Nabal. Dia bilang, "Nyonya, tadi Tuhan berkata begini kepada utusan dari Daud. Saya khawatir kalau Daud nanti marah dan dia akan membunuh, menghukum kita semuanya. Oleh karena itu saya rasa Nyonya harus berbuat sesuatu." Abigail terkenal dengan kebijaksanaannya, dan dia langsung mengumpulkan makanan. Tapi sebelumnya dia suruh seorang pegawainya, "Pergi jumpai Daud, katakan aku akan datang menemui dia, mau minta maaf atas kesalahan suaminya." Kemudian dia menyiapkan makanan, roti ara, roti kismis, domba, anggur, semua dibawa, dan dia naik ke atas keledainya dan dia pergi menemui Daud. Dia membawa persembahannya, dan kemudian dia menyembah, dan dia berkata, "Maaf tuanku, suamiku memang sudah berbuat salah, berkata-kata lancang kepadamu. Oleh karena itu aku yang mewakili suamiku dan keluargaku semuanya untuk memohon ampun kepadamu." Dan hati Daud ternyuh. Dan itulah kata-katanya tadi dalam firman Tuhan mengatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Itulah yang dilakukan oleh Nabal. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Itulah yang dilakukan oleh istri Nabal, sehingga hati yang sudah tadi luka, hati yang sudah mau marah tadi, bukan main, dia sangat marah sekali dan berjanji akan pergi membunuh semua yang ada di tempat Nabal. Tetapi karena ucapan yang bijaksana, ucapan yang lemah lembut yang dilakukan oleh Abigail, membuat Daud hatinya sembuh dari rasa marah dan rasa sakitnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal 18 ayat 24 ada dikatakan bahwasanya ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saya akan ulang. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada saja teman yang bisa mendatangkan kecelakaan kepada kita. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah nyata di Amerika, di mana seorang ibu membawa anaknya untuk pergi ke satu tempat dan mereka naik taksi. Kemudian begitu naik ke atas taksi, si anak melihat bahwa sopirnya adalah seorang yang kulit hitam, dan kemudian dia ketakutan luar biasa. Dia katakan kepada mamanya, "Mama, itu paman nih, supir itu orang hitam ya. Saya rasa dia itu orang jahat." Dia bilang sama mamanya. Terus mamanya bilang, "Tidak nak, paman sopir itu adalah orang baik. Tapi barangkali dia selalu berbuat jahat ya kepada orang lain, makanya kulitnya hitam." Itu yang dia katakan kepada mamanya. "Oh enggak, dia baik. Lihatlah, nanti diantarnya kita kemana kita minta, dia pasti akan antar kita." Kemudian si anak terdiam dan dia berpikir, tapi dalam pikirannya terus khawatir, jangan-jangan nanti si paman supir ini akan mencelakakan mereka. Dan kemudian dia berkata, "Mama, kalau begitu bagaimana ya? Mungkin paman sopir ini mungkin selalu berbuat jahat." Dia ulang lagi. Terus mamanya bilang, "Tidak. Jadi kenapa dia hitam? Kita nggak hitam." Kemudian si mamanya berkata, "Begini nak, sudah pernah melihat kan ada bunga warna-warni? Ada warna putih. Coba warna apa saja bunga yang pernah kamu lihat di rumah atau di taman? Ada merah, ada kuning, ada oranye, ada lagi ungu. Berwarna-warni bunga itu. Iya, bagus enggak bunga itu?" Terus anaknya bilang, "Bagus Ma, bunga itu semuanya bagus.
Nah, itulah yang sudah diciptakan Tuhan, bahwasanya di dunia ini ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya agak kemerahan, ada yang kulitnya agak kecoklatan, ada yang kulitnya agak hitam. Tetapi dari semua yang ada itu, kalau lihat bibit dari bunga itu, pernah nggak lihat bibit bunga? Pernah waktu mama ajak kita mau tanam bunga, kata si anak, lihat bibit itu warnanya apa nak? Warnanya hitam. Nah, kalau begitu, yang warna hitam itulah yang menumbuhkan bunga, dan kemudian bunga itu berwarna-warni. Itulah yang membuat semarak dunia ini. Tadi pada waktu si anak ini mengatakan, dia ini orang hitam, pasti dia ini jahat, kata si anak. Kemudian paman sopir itu apa yang terjadi? Dia sedih, matanya mulai berkaca-kaca. Dia merasa sedih, sudah begitu tuduhan kepada kami yang berkulit hitam, walaupun anak-anak yang menyampaikan hal yang seperti itu. Tetapi pada saat si mamanya ini mengatakan bahwasanya yang berkulit hitam itulah merupakan biji-biji yang akan memberikan warna-warni kepada setiap orang, sehingga dunia ini jadi berseri dan menjadi luar biasa. Oh iya, kata si anak, jadi paman ini boleh dibilang sama dengan bibit yang kita tanam itu, dan itu menimbulkan bunga-bunga yang indah berwarna-warni. Iya mama. Terus mamanya bilang, benar nak, karena katanya warna-warni itu memang diciptakan Tuhan, tapi melalui biji-biji yang berwarna hitam. Ya, kalau begitu paman sopir ini akan menghasilkan bunga yang berwarna-warni. Benar, kata mamanya. Kalau begitu terima kasih ya paman sopir udah antar kami, dan saya mau berdoa untuk paman sopir. Dan dia pun mulai berdoa, melipat tangannya, dan dia komat kami berdoa, berkatilah kiranya paman kami ini, paman sopir ini, supaya dia begini, sehat, begini, begitu. Dan dia berdoa. Dan kemudian setelah itu, paman sopir itu benar-benar terharu dan menjatuhkan air mata. Bapak Ibu yang terkasih, dari ucapan yang pertama itu, si paman sopir merasa bahwa dia itu seorang yang tidak berguna. Dia dituduh seorang yang jahat. Hatinya sangat sedih, seperti suatu tikaman, walaupun anak-anak yang mengatakan suatu tikaman yang luar biasa. Tetapi mamanya itu tahu bagaimana cara untuk mengendalikan anaknya, dan dia berikan contoh yang persis yang bisa dimengerti oleh anaknya, sehingga ucapan anak ini dan ucapan mamanya itu membuat paman sopir itu merasa bahwa dia itu berguna, dan dia merasa bahwa dia itu berarti bagi orang lain, sehingga membuat dia terharu, sehingga kalaupun dia tadi ada mengalami luka-luka batin, luka batinnya itu akan sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah kata-kata yang memberi kata-kata maaf sebentar. Tema kita adalah lidah orang bijak mendatangkan ketenangan. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi lidah orang bijak di sini adalah ibu ini adalah lidahnya yang bijak, memberikan kesembuhan, memberikan ketenangan kepada paman sopir itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita diperhadapkan kepada masalah, apakah lidah yang kita miliki ini, yang hanya sedikit ini, apakah ini selalu mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain merasa sedih. Misalnya mulut lancang itu, misalnya kita kalau bertemu dengan orang, terus kita katakan, kamu sakit ya, muka kamu pucat, kelihatannya kamu nggak segar, gitu. Yang mendengar ini pasti akan terpikir, dan dia akan cepat-cepat melihat cermin. Dia akan cepat pergi ke belakang, atau lihat dia ada bawa kaca, dia akan lihat. Bapak Ibu, itu akan membuat orang lain agak sedikit gusar, begitu.
Tapi kalau kita katakan umpamanya sesuatu yang membuat dia berbesar hati, oh, kamu kelihatan segar ya hari ini, begitu. Bagaimana kabar? Adakah kabar baik? Nah, itu yang kita katakan. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan memberikan sesuatu yang menyenangkan hati orang lain. Biarlah kita dimanapun kita berada, kita akan memberikan sesuatu. Jadi namanya, kalau ada nyanyian, hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Bukan berarti kita menjadi berkat bagi orang lain, kita hanya membagi-bagikan uang kepada setiap orang. Bagus kalau kita mau membagikan uang, itu sangat bagus sekali. Tetapi berkat itu kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati orang itu. Atau barangkali kita juga bisa dengan berdoa untuk mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kita sudah melihat tadi ada contohnya, dan barangkali kita juga dapat menilai diri kita sendiri. Berapa kali kita sudah mengeluarkan kata-kata yang lancang, berapa kali kita sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, yang kadang-kadang orang lain itu merasa tidak tenang. Karena ada istilah yang mengatakan susah melihat orang senang, susah melihat orang senang, atau senang melihat orang susah. Jadi dia selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, sehingga kalau dia lihat orang itu susah, dia akan merasa senang. Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita setiap saat harus selalu membuat orang lain itu menjadi senang. Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati orang, itu juga akan membuat hati Tuhan senang. Kita selalu bernyanyi, menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan. Kalau kita selalu bernyanyi, aku mau menyenangkanmu Tuhan, artinya bahwa kita juga mau menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhanlah yang memberkati firman-Nya, Tuhan juga yang memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa yang ada di surga. Engkau Allah kami yang ajaib, yang maha hebat dan maha besar. Hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana kata-kata lancang akan membuat orang lain gusar, seperti pedang yang menikam. Tuhan, kami mohon supaya kami semua yang mendengar saat ini, tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan kata-kata lancang, yang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, mengeluarkan kata-kata yang membuat orang sakit, yang membuat orang luka batin. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwasanya kata-kata bijak akan membawa kesembuhan bagi orang lain. Biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kata-kata bijak yang keluar dari mulut kami, yang memberikan penghiburan pada saat orang perlu dihibur, yang memberikan Tuhan perhatian pada saat dia butuh perhatian. Dan dengan bertemu dengan kami, dengan kata-kata yang kami keluarkan, mereka itu akan merasa terhibur. Mereka itu merasa bahwa mereka itu benar-benar berharga. Memang mereka berharga semuanya. Kami semuanya Tuhan berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur dan berterima kasih karena COVID-19 benar-benar sudah menurun, dan kami terus bermohon kepadamu supaya kiranya Tuhan COVID-19, Omikron, semuanya diangkat dari Indonesia ini, dari bumi Indonesia ini. Tuhan, berkati juga Presiden kami Jokowi. Tuhan, berikan dia hikmat kebijaksanaan. Engkau juga Tuhan yang memberikan kepadanya kemampuan untuk memerintah, untuk membawa rakyat Indonesia yang 270 juta jiwa kepada kemakmuran. Dan berikan juga kepada kami Tuhan rakyat Indonesia, supaya kami patuh kepada pemerintah. Karena kalau kami patuh kepada pemerintah, artinya kami patuh kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau dahsyat yang luar biasa.
Kami juga berdoa untuk misionaris dimanapun berada. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja di seluruh dunia. Kami berdoa untuk pemimpin gereja, hamba-hambamu, gembala-gembala dimanapun berada di daerah kami masing-masing, gereja kami Tuhan, supaya kiranya Engkau urapi mereka, sehingga mereka akan membawa semua jiwa-jiwa mendekat kepadamu. Dan juga Tuhan, pemerintah kami yang ada di daerah kami masing-masing, baik bupati, camat, kepala desa, kepala lingkungan, semuanya perangkat-perangkat desa, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka sanggup untuk melakukan tugasnya. Terima kasih Bapa, tinggal beserta dengan kami sepanjang hari ini, bahkan temani kami sepanjang hidup kami Tuhan. Jauhkan kami dari roh maut, kecelakaan, bencana, malapetaka. Jauhkan kami dari COVID, jauhkan kami dari virus. Tidak ada satupun virus yang bisa mengena kepada kami. Malaikat-Mu akan terus menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Roh keselamatan menjadi milik kami. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus akan terus memimpin kami, sehingga kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, doa kami Engkau dengarkan, doa kami Engkau jawab, dan doa kami Engkau kabulkan, karena kami meminta di dalam satu nama, Yesus Kristus, kekasih dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.